Pertama sekali mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwasanya pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah. Sebelum ke materi ini, saya akan bercerita sedikit tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kita pernah dijajah oleh Belanda kurang lebih selama 350 tahun. Kemudian Jepang masuk, namun tidak lama, hanya sekitar 3,5 tahun. Kemudian kita merdeka, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Tentunya dalam kemerdekaan ini kita pertahankan. Untuk itu mari kita berbela negara kita. Jangan sampai ada penjajah lagi yang masuk ke negara kita. Untuk itu mari kita belajar bela negara dalam kepramukaan. Pendahuluan umum. Kesadaran bela negara harus dibangun, dibina, dan ditumbuh kembangkan dalam diri setiap warga negara sejak usia dini melalui pendidikan praktis sepanjang hayat. Pembentukan satuan pramuka di lingkungan masyarakat merupakan kerjasama dengan Kodim Gerakan Pramuka sebagai upaya revitalisasi gerakan pramuka. Pembinaan kesadaran bela negara dalam gerakan pramuka. Subjek: pembinaan pramuka, pelatihan, pembina warga, waran, dan sebagainya. Objek: kaum muda Indonesia dan seluruh anggota pramuka. Nasionalisme terdiri dari rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, wawasan kebangsaan. Ketiga-tiganya adalah untuk ketahanan wilayah nasional negara kita. Sekarang kita kepada rasa cinta tanah air. Apa itu rasa cinta tanah air? Yaitu antara lain lingkungan hidup, kesadaran guna melestarikan lingkungan hidup, mencegah pencemaran, bahaya kebakaran, galakan penghijauan, hemat energi, dan manfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Selanjutnya, waspadaan nasional. Apa itu? Maksudnya adalah untuk tanggap dan waspadanya masyarakat terhadap kemungkinan ancaman keamanan, baik bersifat tradisional berupa agresi militer dari negara lain maupun non-tradisional berupa teror, penyelundupan, imigrasi gelap, dan bentuk-bentuk lainnya yang membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, pengenalan tanah air. Pengetahuan tentang letak dan wilayah Indonesia serta kekayaan bumi, air, dan kekayaan alam yang dimilikinya, sehingga dapat menumbuhkan kebanggaan masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang besar. Kesadaran berbangsa dan bernegara terdiri dari kerukunan hidup, keragaman agama, dan suku bangsa yang diwujudkan dalam sikap saling hormat menghormati, toleransi, dan tenggang rasa terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan. Pelestarian dan pembinaan budaya bangsa
terdiri dari seni budaya setempat sebagai kekayaan budaya bangsa yang perlu dilestarikan, diwujudkan dalam menghargai budaya daerah lain atau mendalami budaya melalui kegiatan seni. Menyintai produk dalam negeri, produk yang telah dapat dihasilkan oleh bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam kebanggaan terhadap penggunaan produk dalam negeri. Pengenalan Bhinneka Tunggal Ikaan bangsa, keragaman suku bangsa, adat istiadat bangsa, dan lain-lain yang diwujudkan dalam sikap saling menghormati budaya dan adat istiadat masing-masing. Pembauran bangsa, penyebaran pembauran penduduk yang mendiami suatu wilayah yang diwujudkan dalam sikap keakraban yang harmonis lahir maupun batin. Perlakuan terhadap bendera merah putih, pengetahuan masyarakat terhadap bendera merah putih yang diwujudkan dalam sikap seperti penghormatan dan pengibaran bendera pada peringatan Hari Besar Nasional. Bahasa Indonesia, pengetahuan masyarakat terhadap bahasa Indonesia yang tercermin dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari secara baik dan benar. Persatuan dan Kesatuan Indonesia, pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan yang mencerminkan dalam kehidupan gotong royong di lingkungan. Kesadaran hukum, pengetahuan masyarakat terhadap hukum tertulis yang berlaku dan diwujudkan dalam sikap kepatuhan masyarakat terhadap hukum tersebut, seperti kepatuhan terhadap lalu lintas. Bahaya narkoba, pengetahuan masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba yang diwujudkan dalam partisipasi masyarakat dalam memberantas peredaran narkoba di wilayahnya. Referensi, pengetahuan masyarakat terhadap bahaya laten komunis dan bahaya bila berkembang di wilayah dan diwujudkan dalam kewaspadaan masyarakat terhadap berkembangnya ajaran komunis. Wawasan kebangsaan, rasa kebangsaan, guna menumbuhkan kesatuan tekad perasaan masyarakat terhadap kondisi bangsanya untuk menjadi bangsa yang kuat, dihormati dan disegani di antara bangsa-bangsa lain, yang diwujudkan dalam kesetiaan masyarakat terhadap pemerintah dan rela berkorban demi menegakkan persatuan dan kesatuan. Paham akan kebangsaan, guna terbentuknya pemahaman masyarakat yang sama terhadap bangsa dan negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini dicerminkan pada pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara yang sama dalam upaya bela negara tanpa ada diskriminasi. Semangat kebangsaan untuk membentuk kualitas ketangguhan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman dapat terlihat pada peristiwa Palagan Ambarawa dengan semboyan merdeka atau mati. Perlakuan terhadap bendera kebangsaan pada pasal 29 Dasar Hukum 1, pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945, bendera kebangsaan sebagai lambang kedaulatan dan tanda kehormatan Republik Indonesia, dan bahasa Indonesia sebagai sebutan Sang Merah Putih. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40
tahun 1958, Lembaran Negara 1958, 1968 tentang peraturan bendera kebangsaan. Ukuran bendera merah putih. 1. Selalu dengan perbandingan 2:3. Maksimal tidak lebih besar dari bendera pusaka yang berukuran 2x3 meter. Dan minim tidak besar, tidak lebih kecil dari 120x180 cm. 2. Besar kecil ukuran bendera yang akan digunakan disesuaikan dengan keadaan gedung, halaman, lapangan, tempat bendera itu dikibarkan. 3. Khusus untuk dalam ruangan ditentukan ukuran 10x105 cm. Salah satu wadah yang tepat di lingkungan pendidikan untuk membina militansi bangsa adalah gerakan pramuka. Sasaran gerakan pramuka: 1. Meningkatkan sumber daya manusia kaum muda. 2. Mewujudkan masyarakat madani. 3. Melestarikan keutuhan sebagai berikut. NKRI yang berbineka tunggal ika. Ideologi Pancasila, kehidupan rukun dan damai, lingkungan hidup di bumi Nusantara. Namun kondisi gerakan pramuka saat ini seolah-olah termarginalkan. Akibatnya, eksistensi organisasi pramuka tidak kokoh dan keberadaannya diragukan. Organisasi tidak berfungsi optimal. Menghadapi realitas tersebut, diperlukan revitalisasi gerakan pramuka secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Gerakan pramuka dapat diperan aktifkan dalam membentuk dan membina kaum muda agar berkepribadian, berwatak luhur, berbudi pekerti, beriman dan bertakwa, cerdas dan terampil, kuat dan sehat. Sebagai kader bangsa yang memiliki patriotisme dan militansi bangsa yang dapat diandalkan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.